Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, dapat belajar bersama, dan saya ucapkan selamat pada teman-teman semua karena dapat sampai di channel ini. Saya istilahkan adalah kompai accident buat teman-teman yang belum pernah datang ke channel ini. Ketika teman-teman semua datang ke channel ini, itu bukan sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang tidak ada maknanya, tapi Allah itu pasti memberikan suatu hikmah pada suatu kejadian. Jadi ketika teman-teman semua datang ke sini, itu bukan karena teman-teman itu kebetulan, bukan, tapi karena Allah itu pengen mengarahkan teman-teman untuk memahami sesuatu yang baru. Mungkin baru karena apa? Karena belum tentu teman-teman itu aware, belum tentu teman-teman itu begitu dalam memahami sesuatu, khususnya tentang utang ribawi ini. Jadi pada kesempatan kali ini, mari kita sampaikan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan, memberikan kita petunjuk sehingga kita dapat belajar bersama. Mari kita sampaikan syukur kita yang terdalam kepada Allah, dan semoga itu akan menjadi jalan bagi kita untuk lebih paham tentang yang namanya utang ribawi, dan semoga itu menjadi bekal kita untuk menambah keimanan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mari kita sampaikan salam dan selawat kita kepada Nabi tercinta kita, Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui oleh beliau kelak di hari akhir sebagai umat beliau dan akan mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, sesuai dengan janji saya sebelumnya, kali ini saya akan membahas masalah apakah kredit kendaraan, atau teman-teman sering sebutnya adalah leasing itu riba. Secara umum ya teman-teman semua, itu kredit leasing itu riba, saya katakan riba. Meskipun ada beberapa lembaga keuangan itu yang sekarang sudah mulai bermuamalah secara syariah betul-betul syariah, tapi belum sepenuhnya syariah untuk yang ada di sekitar kita, yang umum di sekitar kita. Kenapa seperti itu? Kita balik ke yang namanya konsep jual beli di Islam. Jual beli di Islam itu teman-teman semua, itu harus ada yang namanya penjualnya ada, pembelinya ada, dan objek yang diperjualbelikan ada. Jadi ada 3 item. Ketika teman-teman semua ingin membeli suatu kendaraan, katakanlah motor, teman-teman datang ke dealer, kemudian di situ dealer itu kan adalah penjualnya. Ada motornya, motor itu adalah objek yang dijual, dan teman-teman sendiri itu adalah pembeli, calon pembelinya ya. Berarti itu udah tercukupi. Nah, masalahnya muncul ketika uang teman-teman itu kurang. Jadi misalnya harga motor 20 juta, teman-teman hanya punya uang 10 juta, artinya masih kurang 10 juta. Nah, di sini muncul kesempatan untuk riba. Kesempatannya adalah karena teman-teman masih kurang uang, biasanya dan pasti itu yang namanya salesnya itu menawarkan untuk kredit. Sebetulnya apakah kredit ini bermasalah atau tidak? Sebetulnya nggak bermasalah. Yang bermasalah adalah ketika yang mengkreditkan atau yang memberikan kredit itu bukanlah dealer tadi. Kalau dealer tadi itu kemudian dia mau memberikan kredit, itu no problem, artinya pas ya. Dia sebagai penjual memberikan suatu kesempatan kepada pembeli untuk melunasi itu dalam waktu tertentu. Meskipun mungkin nanti harganya akan dinaikkan oleh dealer itu nggak masalah, selama si pembeli pun ridho dengan harga yang ditetapkan tadi. Tetapi ketika kemudian yang menambal kekurangan uang tadi adalah pihak ketiga, katakanlah leasing, ini jadi bermasalah. Loh, leasing itu bukan lembaga keuangan. Mungkin teman-teman akan berpendapat seperti itu, tetapi teman-teman perlu pahami bahwa yang dilakukan leasing itu bukan menjual kendaraan kepada kita. Karena apa? Secara syariah, jual beli sudah terjadi. Jadi jual belinya kapan terjadinya? Terjadi ketika kita memberikan DP kepada dealer. Itu artinya jual beli sudah terjadi. Meskipun belum lunas, tapi secara Islam itu jual beli sudah deal, sudah jadi. Penjualnya adalah dealer, pembelinya adalah teman-teman semua, dan barang yang diperjualbelikan adalah kendaraan tadi. Ketika kemudian leasing ini kemudian memposisikan diri sebagai orang yang menalangi atau pihak yang menalangi, maka dia hanya menalangi masalah kekurangan uangnya. Sama sekali bukan karena leasing ini kemudian menjual sesuatu pada kita, bukan. Karena apa? Karena jual belinya sudah terjadi antara dealer dan teman-teman semua. Itu pertama yang harus pahami. Jadi apa?
leasing tadi hanya meminjamkan uang, menambal uang, dan kita sebagai orang yang berutang wajib untuk mengembalikan. Betul? Betul. Tidak perlu saya berikan waktu yang lama untuk menjawab, tapi jawabannya pasti betul. Nah, masalahnya adalah leasing ini kemudian menyuruh kita untuk mengembalikan utangan tadi itu dengan jumlah yang berbeda. Betul? Betul. Apakah ada atau apakah mungkin leasing itu membuat konsep yang berbeda? Misalnya seperti ini. Misalnya leasing itu kemudian yang menjual kendaraan kepada kita. Itu mungkin di Dubai sana, saya pernah mendengar di sana itu yang namanya katakanlah leasing ya. Mungkin di sana namanya bukan leasing, tapi mungkin konsepnya agak berbeda dan regulasi di negara itu masih agak memungkinkan untuk melakukan itu. Di sana itu ketika seseorang itu butuh kendaraan, kemudian orang itu bukan datang ke dealer, tapi datang ke lembaga yang akan mengkreditkan tadi. Dia sampaikan kepada lembaga tadi bahwa saya butuh kendaraannya speknya ini. Kemudian nanti si lembaga tadi dia akan mencarikan dulu kendaraannya. Setelah dapat, dia beli dulu. Kemudian dia sampaikan kepada si calon pembeli tadi bahwa kendaraannya ada, ready, gitu. Harganya segini, mau nggak? Ketika si pembeli mau, ya sudah, jual beli jadi, meskipun itu kredit. Jadi sama si lembaga keuangan tadi atau sama si lembaga yang seperti leasing tadi itu diberikan penambahan angka. Itu wajar karena apa? Karena dia sebagai pemilik, jadi dia sudah membeli kendaraan tadi dari dealernya. Berarti beli, diborong dulu, dibawa pulang, kemudian ditawarkan kepada si pembeli. Kenapa harus ditawarkan? Karena pas si pembeli itu datang ke lembaga tadi di pertama kali itu dia hanya memesan dulu, belum membeli. Karena kalau dia sudah membeli itu juga menjadi sesuatu yang bermasalah. Karena apa? Karena si lembaga ini belum memiliki barangnya. Di Islam tidak diperbolehkan untuk menjual sesuatu yang belum dimiliki, apalagi menyangkut barang-barang yang ribawi seperti beras, gandum, dan sebagainya itu. Nah, di Indonesia mungkin bisa diadopsi seperti itu. Jadi lembaga itu dia membeli dulu kendaraannya itu, atau membeli dulu rumah, atau membeli dulu apapun itu yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian itu ditawarkan kembali kepada konsumen, mau nggak beli ini? Seperti yang kemarin diinginkan, speknya ini ada barangnya gitu. Nah, kemudian kita perlu bertanya apakah regulasi itu memungkinkan itu. Karena sepertinya kalau untuk di lembaga keuangan itu dia tidak dimungkinkan, regulasi tidak memungkinkan lembaga keuangan itu untuk membeli sesuatu yang ada fisiknya, fisik dalam material. Yang adalah yang namanya lembaga keuangan itu adalah bisnisnya bisnis uang, sama seperti halnya leasing. Ini sebenarnya dia lebih ke bisnis uang, sehingga mungkin ya, tapi memang sekarang sudah mulai, jadi saat ini mulai sudah ada yang seperti di Dubai, tapi saya belum membaca regulasi secara pasti untuk yang lembaga-lembaga seperti leasing ini. Saya hanya ingin mengupas masalah apakah yang terjadi itu adalah riba atau tidak. Konsepnya sederhana, jadi kita bisa melihat sebetulnya pembelinya siapa, penjualnya siapa, barangnya siapa, kemudian leasing ini posisinya sebagai apa. Nah, itu teman-teman dari itu tadi 4 tadi, teman-teman bisa menilai itu riba atau tidak. Sebetulnya kalau dipahami dengan hitungan itu mudah sekali. Jadi kalau jual beli itu cuma ada 3 item tadi, ada penjualnya, ada pembelinya, ada barangnya, dah itu boleh. Insya Allah itu boleh, nggak ada masalah. Tapi ketika muncul yang keempat ini, sebagai orang yang di situ tuh, atau sebagai pihak yang menambal kekurangan uang, itu di situ rawan riba. Ini tadi yang nambal tadi, ini bisa menjadi pihak penjual, jadi penjualnya dilangin. Jadi seperti ini boleh sebenarnya. Tapi masalahnya ini secara regulasi boleh atau tidak. Kalau tidak boleh, ya jadi masalah. Teman-teman semua, lantas seperti apa solusinya? Solusinya sebetulnya kalau teman-teman kepepet sekali, butuh kendaraan, kemudian harus kredit, itu coba teman-teman komunikasikan dengan pihak dealernya itu. Sampaikan bahwa teman-teman mau kredit, tetapi urusannya adalah dengan dealer tadi. Silakan dealer mau naikkan harga, silakan. Yang penting teman-teman ridho. Nanti teman-teman bayar DP ke dia, langsung ke dia, sampai pelunasan pun bayarnya ke dealer itu tidak masalah. Mau dealer itu dia mencari tambalan uang itu dari mana, itu bukan urusan kita. Dan mudah-mudahan cara-caranya adalah cara-cara yang benar secara syar'i. Tapi itu sudah di luar kekuasaan kita. Artinya kita hanya menjaga apa yang
kita lakukan itu sudah sesuai. Kita membayar DP kepada dealer, maka kita melunasinya juga kepada dealer. Seperti itu teman-teman semua. Itu untuk konsep leasing. Jadi kalau teman-teman mengatakan bahwa leasing ini bukan utang, tapi ini adalah kredit jual beli kendaraan, itu adalah sesuatu yang perlu dipertanyakan kembali. Setelah teman-teman tahu siapa penjualnya, siapa pembelinya, apa barang yang diperjualbelikan, lantas apakah ada pihak lain yang disitu sebagai penambal keuangan. Ingat ya, penambal keuangan, bukan penjual. Toh seandainya pun dia itu mengatakan atau kita mengatakan ini adalah penjual, lantas yang tadi posisinya dealer ini sebagai apa? Dealer ini kan dia juga sebagai penjual. Apa iya satu barang itu yang jual ada 2 orang? Itu sama halnya dengan kita memiliki rumah, kita tinggal di rumah itu, kemudian ada orang cucuk datang ke rumah itu mengakui bahwa itu rumahnya dia. Sementara dari awal masang fondasi itu pun yang masang fondasi kita. Jadi tidak mungkin ada penjual itu 2. Di Islam pun dikatakan bahwa kalau sampai, bukan dikatakan ya, di konsep di Islam itu kalau sampai di situ ada 2 pihak yang mengaku itu sebagai penjual, maka itu adalah jual beli yang sangat rancu, jual beli yang tidak jelas. Semoga video kali ini dapat memberikan pemahaman kepada teman-teman semua, dan teman-teman kemudian makin pintar, makin cerdas untuk menilai apakah transaksi ini riba atau tidak. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.